Alhamdulillah sehat. Segornya habis ambiar. Ambiar pagi-pagi. Kegiatannya hari akhir-akhir ini apa aja nih? Sibuk. Off air masih terus. Off air terus. Kemarin baru pulang dari Sumatera, Jambi. Dalam kota, besok juga tanggal 7. Terus tanggal minggu depan lagi. Sampai Oktober ini udah ada berapa acara itu. Alhamdulillah masih ya. Oke, terus dari banyak kesibukan itu gimana Om menjaga kesehatan tubuhnya nih Om? Ini yang paling penting, bahwa apalah artinya, karena kita kan nyanyi harus pada tenaga, ya kan jalan harus pakai tenaga, artinya harus serba sehat. Karena walaupun udah pegang duit banyak, tapi kalau nggak sehat duit dipegang juga nggak enak gitu. Artinya kita harus jaga. Alhamdulillah saya menjaga, tiap hari rutinitas minimal setengah jam saya masih olahraga. Olahraganya apa tuh? Saya jalan aja, karena sesuai dengan faktor nasihat dari dokter. Jadi jangan yang terlalu berat, akhirnya kita jaga jalan, ada pergerakan sedikit-sedikit gitu. Itu aja. Oke, terus kan Om kan ada nggak sih makanan yang nggak boleh nih dihindari untuk menjaga kesehatan biar fit? Harus. Saya paling takut sama es tuh, mukanya belakangnya pakai es. Bener. Terus ada lagi Om kayak obat-obat tertentu yang harus diminum. Iya. Sehat nih. Saya sih kadang-kala memang ada suplemen kayak omega 3. Terus kadang-kala sekali-sekali kalau perlu vitamin C saya minum. Buah, saya rajin makan buah. Buah, sayuran, terus hindarilah makan-makan yang kayak kata berlemak, apa sedikit. Ya sekali-sekali kalau kita kepengen boleh, tapi jangan terus itu aja. Jadi apa yang dinasihat dari dokter atau dari orang yang memang memberi nasihat kita itu harus dipakai, jangan dilanggar karena kesehatan di atas segala-galanya. Betul. Oke, terus kan Om kan banyak nih kesibukannya, masih manggung terus kemana-mana ya. Itu kan berarti masih suara gitu gimana Om? Masih udah ada latihan-latihan tertentu kah yang lebih ditingkatkan lagi dibanding zaman dulu atau gimana? Ya, makanya kalau suara kan kita harus juga memang dijaga. Artinya kembali ke bawah larangan dari katakanlah agama yang dilarang oleh agama, kita harus juga pakai. Jadi jangan sampai umpama ada satu yang dilarang ini bisa merusak badan kita, bisa juga mempengaruhi, karena jelas kalau kondisi kita sudah rusak, suara pun berpengaruh buat kita, karena justru itu dipentingkan kayak gitu. Nah terus apa untuk menstabilkan itu? Ya insya Allah di 5 waktu ini pun kita kadang-kadang di maghrib, isya, subuh kita disuruh berdengung, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berdengung itu kan juga kita melatih suara kita yang tiap hari kayak gitu. Berarti Johor, Asyar itu enggak didengungkan, tapi kalau maghrib, isya, subuh, makanya ini suatu karunia Tuhan, Allah beri petunjuk. Jadi kadang-kadang kalau kita ada kita bilang sehari-hari mungkin netralisir suara kita. Kalau pada saat siang kita kalau perlu, saya kadang-kadang siang-siang saya menyanyi. Izinkan bertanya padamu, depan tanpa terasa, ku tanya tentang perubahanmu. Ku rasa akhir-akhir ini berbeda, tak seperti biasa. Okay. Itu menetralisir suara kita untuk. Jadi lagu apa mau pakai tadi, Marahmu Deritaku, terus. Jadi jangan sungkan untuk kita, walaupun kadang-kadang lagi ngobrol kita bersuara aja. Iya, jangan sampai kehilangan identiti kita. Wah, tapi kadang-kadang wah asik terusin dong, gitu. Gitu. Om, kira-kira untuk kedepannya nih, Om ada nggak sih mau mengeluarkan album lagi kah? Dengan kondisinya yang udah kayak gini sudah tidak muda lagi gitu, tapi wah siap, justru saya masih bangga, barometer ternyata di era YouTube ini kalau saya lihat ternyata walaupun tidak secepat material, tapi memang saya nih memang pelan sekali, grafiknya itu pelan, tapi insya Allah bisa, ya, tidak ada buat
Itu memang saya inginkan gitu. Jadi umpama ada lagu baru saya ini seperti yang baru keluar Marahmu Derita itu ternyata sebulan itu udah hampir mencapai 200.000. Jadi artinya kita udah punya suatu kita bersyukur ke Allah bahwa ternyata begitu respon di masyarakat dengan walaupun memang lagu baru, lagu lama apalagi sekarang menjadi panutan dari para penggemar YouTube sekarang. Tapi ternyata lagu baru pun respon. Jadi saya terus masih yang keluar ada dan masih terus mempersiapkan dan masih membuat lagu baru. Karena itulah, ya kan? Itu bahwa eksistensi kita harus terjaga, harus dijaga dengan cara apa? Dengan gitu. Jangan cukup cuma berleha. Saya sudah populer loh, ya kan? Udah nggak perlu lagi, jangan, ya kan? Justru itu pertahanan popularitas kita adanya di situ. Lagu lama oke, dan lagu baru harus terus kita keluarkan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya, gimana sih Om melihat industri musik dangdut sekarang yang masih banyak nih digandrungi oleh anak-anak muda mulai regenerasi gitu? Dengan adanya festival itu ya, apa sih namanya? Ya macam-macam lah, ada LIDA, ada KDI, ada macam-macam. Itu bagus sekali. Menunjukkan bahwa sekarang lihat pesertanya pun nggak pernah sedikit. Jadi begitu hebatnya semaraknya masyarakat, antusiasnya masyarakat. Dan ini juga memberikan suatu kesempatan. Saya kira bagus sekali. Ini satu hal yang positif sekali. Karena memberikan suatu jembatan untuk para mutiara daerah ini dari seluruh Indonesia. Mereka punya kesempatan untuk berlomba, ya kan, mengikuti kontes ini. Saya kira itu kesempatan. Karena dangdut nggak ada matinya sampai kapan.